Tahu nggak sih, ada loh dokumen elektronik yang bisa diperjualbelikan, dipindah tangankan, dan bahkan dijadikan jaminan utang loh. Tapi ini aku ngomongin NFT ataupun sejenisnya ya. Ini beneran dokumen loh, namanya Electronic Transferable Records atau disingkat ETR. Dan ETR ini sekarang lagi rame loh dipakai. ETR adalah dokumen yang setara dengan kertas tanpa perlu dicetak. Standar internasionalnya dibuat oleh Bank Sentral melalui MLETR atau Model Law on Electronic Transferable Records yang lahir pada tahun 2017. Nah, karena itu dokumen elektronik, gimana sih cara kita tahu siapa pemiliknya? Kalau misalnya dokumen kertas kan yang memegang adalah yang memiliki ya. Konsep tersebut sama juga di ETR melalui Exclusive Control. Apa sih konsep Exclusive Control tersebut? MLETR mensyaratkan dokumen ETR hanya sah dikatakan sebuah dokumen jika terdapat satu pihak yang memiliki Exclusive Control. Artinya, dokumen tersebut tidak dapat digandakan dan juga tidak dapat dipindahkan kecuali dengan kontrol si pemilik. Dan juga dalam perpindahan kepemilikan tersebut harus tercatat dan juga terverifikasi. Lalu, bagaimana pengaturan di Indonesia terkait ETR? Di Indonesia sendiri dikenal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang telah mengatur mengenai dokumen elektronik dan kontrak elektronik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga membuka ruang untuk menggunakan dokumen elektronik sebagai dokumen perdagangan termasuk untuk ekspor dan impor. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mengadopsi kerangka MLETR ke dalam regulasi nasional, salah satunya melalui roadmap digitalisasi logistik yang dikomandoi oleh Kemenhub dan Ekosistem Indonesia National Single Window atau NSW. Tujuannya agar dokumen ETR seperti Bill of Lading elektronik punya kepastian hukum yang sama kuatnya dengan versi kertasnya. Bill of Lading itu apa sih? Gampangnya kita bisa bayangin ada kapal yang bawa rempah dari Indonesia ke Eropa. Kapalnya udah sampai, tapi dia belum bisa masuk karena dia lain satu dokumen terlebih dahulu. Dokumen ini yang disebut sebagai Bill of Lading. Nah, masalahnya Bill of Lading ini dikirimnya terpisah dan belum sampai biasanya. Nah, kapalnya harus nunggu, rempahnya nunggu, importirnya nunggu, semua orang nunggu. Bayangin kalau misalnya ada masalah di dokumen itu, misalnya hilang atau delay, bisa-bisa rempah-rempah yang harusnya itu dijual udah keburu busuk duluan. Dan kerugiannya udah nggak bisa dibayangkan, cuman gara-gara satu dokumen yang belum sampai-sampai. Nah, kenapa ETR bisa menggantikan dokumen resmi? Pertama, ETR hadir dalam bentuk digital. Nah, dokumen ini nggak perlu dicetak atau dikirim secara fisik. Semua pihak yang terlibat itu bisa mengakses secara elektronik. Hal ini membuat transaksi lebih efisien, lebih cepat, dan bisa jadi lebih murah dan mengurangi resiko kehilangan dokumen. Dalam MLETR sendiri itu ada satu prinsip yang namanya functional equivalence, yang mana dokumen elektronik itu harus bisa melakukan semua fungsi yang bisa dilakukan oleh dokumen kertas. Harus bisa dipindah tangankan, harus bisa dijadiin agunan, atau bisa dibuktikan kepemilikannya. Ketiga, exclusive control. Nah, bayangin kalau di dunia nyata itu ada surat berharga yang kepemilikannya hanya bisa satu orang dalam satu waktu. Dalam dunia digital, konsep ini juga bisa diterapkan dalam sistem ETR, pemindahan kepemilikan secara instan. Kalau sebelum pemindahan kepemilikan itu mungkin harus melalui jasa seperti pos yang memakan waktu berhari-hari dan ada resiko hilang atau delay di tengah jalan. Nah, dengan sistem ETR ini, pemindahan bisa dilakukan secara instan dalam hitungan detik melalui sistem elektronik. Kecepatan ini menguntungkan apalagi dalam transaksi modern yang menuntut adanya transaksi secara cepat, efisien, dan biasanya lintas batas negara. Karena itulah ETR bisa dipandang sebagai masa depan dokumen resmi khususnya dalam bidang perdagangan atau transaksi bisnis. Dengan bentuk digital yang efisien, keamanan yang kuat, mekanisme exclusive control, serta kemampuan transfer hak secara instan, ETR mampu memberikan fungsi yang sama, bahkan bisa lebih unggul dari dokumen fisik tradisional.